Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi Basic Decision Analysis. Kalau sebelumnya adalah part pertama dan ini adalah yang part kedua. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai certainty equivalent. Jadi certainty equivalent dari suatu kesepakatan ini sama ya dengan personal indifferent selling price (PSP) atau yang kita bahas di materi sebelumnya. Nah, di sini untuk certainty equivalent atau CE adalah jumlah di mana seseorang bersikap indifferent atau masa bodoh atau biasa saja antara menerima dengan pasti dengan prospek yang tidak pasti atau beresiko yang mungkin untuk membayar lebih atau kurang dari jumlah CE. Jadi di sini CE ini kayak nilai atau value biasanya berupa mata uang di mana seseorang itu bersikap ya sudah kalau misalnya memang di angka sekian mau rugi atau untung itu orangnya bersikap biasa saja atau bersikap indifferent. Jadi menerima dengan pasti atau tidak pastinya. Jadi menerima keduanya. Jadi dia masa bodoh kalau misalnya memang dia mau rugi ya oke, kalau ternyata untung juga alhamdulillah gitu. Nah ini dia bersikap indifferent atau biasa saja. Kemudian untuk menentukan CE dari suatu alternatif, pertama-tama kita menghitung expected utility dan kemudian membalik nilainya untuk mengubah ke nilai dolar yang setara. Ya, jadi nanti kita akan membahas mengenai perhitungan expected utility. Nah, nanti bisa di-convert ke nilai dolar atau nilai mata uang yang digunakan. Jadi kesetaraannya itu berapa? Di sini ada contoh untuk certainty equivalent. Jadi Anda itu baru saja lulus kuliah. Kemudian Anda mendapat ide bagus untuk menjalankan startup baru. Nah, di sini Anda itu memiliki investasi uang sebesar $50.000 dalam bisnis Anda. Dalam setahun, Anda berharap untungnya itu sampai $400.000. Tetapi ada kemungkinan 50-50 bahwa Anda dapat kehilangan semua uang investasi Anda dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini 50-50 ya, bisa rugi, bisa untung. Kemudian salah satu teman Anda tertarik dengan bisnis Anda dan ingin membeli rencana bisnis tersebut dengan harga $5.000. Syaratnya adalah Anda tidak akan menjalankan rencana itu, melainkan teman Anda yang akan melakukannya. Jadi teman Anda itu mau membeli ide bisnis Anda dengan harga $5.000. Teman Anda otomatis akan menginvestasikan uangnya dan mengambil resiko. Anda hanya mendapatkan $5.000 untuk melepaskan peluang bisnis. Jadi dengan ide Anda itu hanya dihargai $5.000, sedangkan Anda sendiri punya investasi sebesar $50.000. Nah, di sini gimana? Apa yang Anda pikirkan gitu? Anda akan menyerahkan peluang bisnis untuk $5.000. Kalau iya, maka dalam istilah ekonomi, $5.000 ini adalah certainty equivalent atau CE untuk ketidakpastian bisnis. Jadi intinya dibandingkan kita milih 50-50, nah ini kalau mau kita milih yang pasti-pasti aja dengan certainty equivalent ini sebesar $5.000. Tapi kalau kita memilih hal yang masih belum pasti, ini 50-50 ya. Jadi best case skenario-nya Anda mendapatkan untung $400.000 dan worst case-nya Anda kehilangan uang investasi tadi ya yang sebesar $50.000. Katakanlah Anda tidak yakin dengan harga jual itu untuk rencana bisnis Anda. Masa sih iya ide bisnis yang menurut Anda itu bagus gitu, cuma dihargai $5.000. Nah, tetapi Anda tidak tahu persis apa yang harus menjadi harga yang tepat untuk menjual rencana bisnis Anda. Jadi sebenarnya tuh harusnya berapa sih kalau misalnya memang saya mau menjual ide bisnis ini gitu. Mungkin Anda harus meminta lebih dari $5.000. Nah, gimana Anda bisa tahu? Apakah ada cara untuk menemukan angka itu secara matematis? Dan jawabannya adalah iya. Jadi katakanlah untuk fungsi utilitas Anda itu dilambangkan dengan UX ini utility, di mana X adalah keuntungan moneter dunia nyata dari investasi berisiko. Berdasarkan fungsi utilitas itu, Anda dapat menghitung utilitas yang diharapkan dari investasi di atas menggunakan rumus expected value dari variabel acak.
Jadi ini X-nya itu biasanya berupa nilai dolarnya atau nilai mata uangnya. Kemudian jika kita menerapkan rumus expected value, kita dapat menemukan expected utility atau EU. Nah ini untuk rumus EU-nya sendiri, kalau kita pakai yang studi kasus tadi, jadi U 400.000 dikali peluangnya adalah 0,5, ditambah U kehilangan investasi sebesar 50.000 dan peluangnya adalah 0,5. Jadi tetap minus ya, karena ini kan Anda kehilangan uang nanti kalau misalnya memang rugi. Setelah Anda mendapatkan nilai expected utility, Anda perlu menemukan fungsi balik atau inverse dari fungsi utilitas Anda dan meneruskan nilai expected utility ke fungsi balik tersebut. Maka Anda akan mendapatkan certainty equivalent atau CE. Jadi, certainty equivalent di sini atau CE sama dengan inverse dari expected utility, jadi dibalik. Di sini ada contoh untuk ini adalah grafik utility function atau fungsi utility. Jadi kita plotkan untuk yang minus 5.000 ini adalah nilai utility-nya 0. Karena dia yang rugi tadi ya, jadi antara 0 sampai 1. Nah, untuk yang 400.000 ini kita beri utility-nya berupa angka 1. Jadi, rentangnya adalah 0 sampai 1 ya, seperti probabilitas ya. Utility itu juga maksimalnya adalah angka 1. Nah, ini untuk berdasarkan fungsi utility-nya adalah U 400.000 sama dengan 1. Ini. Kemudian U minus 50.000 adalah sama dengan 0. Jadi, kalau probabilitas kan nggak ada ya yang minus berapa gitu. Jadi, minimalnya itu adalah 0. Meskipun dia untuk nilai value mata uangnya adalah minus. Kemudian kita hitung untuk expected utility sama dengan 1. Nah, kita udah masukin U-nya. Jadi, U 400.000 ini adalah sama dengan 1 dikali 0,5 ditambah utility dari minus 50.000 adalah sama dengan 0. Jadi 0 dikali 0,5 sama dengan 0,5 karena ini 0. Jadi CE-nya sama dengan inverse dari EU. Nah, inverse EU-nya ini kita masukkan. Jadi inverse-nya 0,5 ini berapa sih? Nah, kita cari dari grafik sebelumnya. Kita dapat dengan mudah pada nilai input fungsi utility. Ini di sekitar 60.000 dolar. Kita cek untuk yang 0,5, jadi kita tarik, kita pasin di grafiknya 0,5. Nah, ini dia jatuhnya di sini. Nah, ini sekitaran ya, sekitar 60.000 dolar untuk nilai mata uangnya. Jadi, kita mencarinya itu dari grafik fungsi utility-nya. Nah, ini sehingga nilai fungsi utility-nya adalah sama dengan 0,5. Nah, kemudian inverse dari 0,5 setara dengan 60.000 dolar. Jadi sesuai grafik yang sebelumnya. Nah, kita kembali ke Kim Party Problem. Jadi sebelumnya kita sempat membahas permasalahannya si Kim untuk mengadakan acara party. Nah, ini sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Jadi untuk utility-nya dan dollar value-nya itu sudah ada di materi sebelumnya. Kemudian ini untuk expected utility-nya adalah dipilih. Yang ini adalah 0,4. Jadi kita pilih yang sunny ya. 0,4, kemudian EU yang ini adalah 0,57. Yang indoors ini adalah 0,63. Ini di materi sebelumnya. Jadi untuk expected utility sama dengan 0,4. Sehingga certainty equivalent ini maksudnya adalah inverse ya. Bukan U-1 tapi U inverse. Inverse dari 0,4 adalah 26 dolar. Jadi setara dengan 26 dolar untuk expected utility ini. Kemudian untuk yang ports expected utility-nya adalah 0,57 dan setara dengan CE-nya itu adalah 40 dolar. Nanti kita cek. Kemudian di indoors, ini expected utility-nya adalah 0,63. Sehingga certainty equivalent-nya adalah inverse dari 0,63 setara dengan 46 dolar.
Jadi keputusan terbaik biasanya memiliki nilai CE yang tertinggi atau certainty equivalent yang tertinggi. Ini ya, kan tadi ya kalau berdasarkan expected utility kita juga pilih yang endorse. Nah ini kan setara dengan nilai mata uangnya adalah $46 ini juga yang tertinggi. Jadi memang keputusan terbaik biasanya memiliki nilai certainty equivalent yang tertinggi. Nah, di sini kita menggunakan utility function untuk kasus lain. Misalkan Kim menghadapi deal sebagai berikut. Jadi ini 50-50. Untuk 0,5 ini adalah $100 dengan utility-nya 1 dan kemudian di sini 0,5 bernilai $0 dengan utility 0. Perhitungan expected utility-nya sama seperti tadi ya. 0,5 dikali 1 ditambah 0,5 dikali 0. Jadi 0,5. Kemudian PISP-nya adalah inverse utility dari 0,5 sama dengan $32. Jadi grafik utility versus dollar value nanti kita cek. Ada di slide berikutnya. Nah, di sini kita membahas value of information analysis. Jadi nilai dari suatu analisis informasi. Di sini ada nilai dari clairvoyance berupa perfect information pada cuaca. Jadi clairvoyance itu semacam peramal cuaca. Nah, kenapa perfect information? Karena biasanya kalau peramal cuaca itu ini yang benar-benar peramal ya, bukan yang di TV gitu. Jadi misalnya kita peramalnya itu bilang hari ini akan terang. Nah, itu biasanya kan dia ada ritual-ritual tertentu yang memang benar-benar terang gitu. Jadi makanya di sini kita pakainya perfect information. Jadi benar-benar si clairvoyance atau peramal cuacanya ini memang akurat. Mari kita gunakan masalah Kim Party sebelumnya. Misalkan seorang clairvoyance menawarkan untuk memberitahu Kim apakah cuaca akan cerah atau hujan besok. Namun, ia mengenakan biaya sebesar $15. Haruskah Kim membeli informasi tentang cuaca besok dari clairvoyance dengan biaya $15? Nah, kita cek ini. Kita pakai fungsi utilitas Kim. Ini adalah fungsi yang kita bahas sebelumnya di akhir materi. Nah, ini kita sambil cek lagi. Untuk yang sebelumnya itu 0,67 ya, yang terpilih. 0,67 di sini kita tarik. Nah, ini sekitar di $40. Kita cek. 0,63, sorry. Ya, ini sekitar $46. Terus ini, yang ini expected utility-nya 0,57, kita cek. 0,57 sekitar sini. Nah, ini sekitar $40 pas ya. Kemudian yang 0,4. Kita cek di grafik fungsinya. 0,4 kita tarik. Nah, ini di sekitar $20. Tadi 20 berapa tadi? $26. Nah, jadi seperti itu. Lihatnya dari grafik fungsi utility-nya. Ini juga sama, kita cek untuk yang 0,5 tadi adalah benar ya, sekitar $32 di sini. Oke, kita lanjut untuk fungsi utilitas Kim dengan clairvoyance. Nah, di sini kita pakai yang sebelumnya. Yang ini kan yang utility-nya sudah terpilih. Kan tadi tanpa clairvoyance kan. Kemudian kita udah menghitung ini adalah 0,63 dan bernilai setara dengan $46. Jadi CE-nya ini setara dengan $46. Kemudian ketika membeli informasi dari clairvoyance, apakah si clairvoyance akan mengatakan sunny atau rainy? Nah, ini akan berpengaruh kan pada di outdoor, di porch atau di indoor. Kemudian masing-masing outdoor juga bisa sunny atau rainy, porch juga bisa sunny atau rainy, kan pengennya sunny kan. Nah, ini sunny yang kita beri angka 1. Kemudian kalau yang rainy, karena dia rainy berarti ini di outdoor, porch sama indoor kita beri angka 1 untuk yang rainy-nya. Nah, ini kita hitungnya mundur.
Jadi ke sini ya hitungnya. Jadi kita bikin diagramnya dulu, baru kita hitung mundur. Nah, ini value-nya berdasarkan utility function yang ini ya. Nah, ini setara nilai dolarnya. Ini kan udah ada nih. Yang untuk outdoor, port sama indoor, kita taruh nilai dolarnya di sini. Nah, ketika kita membeli clairvoyance, kita kan berarti mengeluarkan uang. Nah, ini paid. Berarti kita membayar. Jadi value-nya yang asalnya kita itu dapat $100 nih, apa ya istilahnya? Kayak value benefitnya yang kita dapat itu adalah $100, tapi kita harus mengeluarkan $15, berarti 100 dikurangi 85. Kemudian kalau Reni ini kan 0, 0 dikurangi 15, minus 15. Kemudian di sini 90 dikurangi 15 adalah 75, 20 kurang 15, 5, dan seterusnya. Ini juga sampai ke bawah ya, yang Reni juga dihitung. Sama sih hitungannya karena dikurangi 15, 15. Nah, ini kita cek untuk yang 85 ini utility function-nya itu di mana? Karena ini kita pakai yang Sunny dulu ya. Nah, kita cek untuk yang 85 ini utility function-nya di mana? 85. Kita tarik ke atas. Nah, ini ya sekitar 0,9-an. Nah, ini kan 0,922 utility-nya. Kemudian kalau 75 kita cek 75 di sini ini di sekitar 0,8 sekian. Nah ini sekitar 0,862. Kemudian yang 25 yang 25 kita cek, kita tarik sekitar 0,3 sekian, hampir ke 4. Nah ini benar kan 0,391. Nah ini kita cek. Nah ini kita pilihnya yang Reni. Kalau ini kan pilihnya yang Sunny. Karena ini minus, nggak ada ya di utility function. Kemudian kita cek yang 5. 5 di sini. Nah ini ya, hampir ke 1 atau 1 ini. 0,089 hampir ke 1. Kemudian di sini adalah 35. 35 di sini sama ya kayak tadi. 35 kita cek. Ya sekitar 0,5-an. 0,5-an. Nah ini 0,513. Nah kalau kita udah tahu utility function-nya, kemudian kita hitung nih. Kita taruh utility function-nya di masing-masing tempatnya tadi ya. Outdoor itu berarti utility-nya adalah 0,922. Ports utility-nya adalah 0,862. Dan indoor 0,391. Jadi kita pindah. Kemudian ini untuk yang outdoor, ini dia nggak ada utility-nya. Kemudian yang ports, ini kita pindah ke sini. Yang indoor kita juga pindah ke sini. Kemudian kita pilih yang utility-nya paling besar. Kan kita pengen untuk base outcome-nya ya. Jadi kita pilih yang utility-nya terbesar. Untuk yang Sunny, utility yang terpilih adalah 0,922. Untuk Rainy, yang terpilih adalah 0,513. Ya, ini kan yang terbesar. Jadi kita pilih yang terbesar. Nah, untuk mendapatkan expected utility di akhir ini, caranya adalah dengan mengalihkan utility dengan probabilitas yang Sunny ditambah mengalihkan probabilitas dan utility-nya si Rainy. Jadi 0,4 dikali 0,922 ditambah 0,6 dikali 0,513. Hasilnya adalah 0,67 sekian. Nah, kita bulatkan dua angka, jadi expected utility untuk membeli clairvoyance sebesar $15 itu adalah 0,67. 0,67 kita cek setaranya berapa dolar. Kita cek 0,67 sekitar sini ya. Kita cek dia ada berapa dolar. Sorry ke atas. 0,67. Ini sekitar $40 ya. $40. Oh, ternyata 51. Berarti kurang ke atas nih. Mungkin 67-nya di sini ya. Nah, kalau 67-nya di sini bisa nih dia. Sekitar 51.
Berarti sekitar 51 dolar untuk kesetaraan nilainya. Nah, di sini kesimpulannya adalah pada harga 15 dolar, Kim disarankan untuk membeli informasi tersebut karena di sini expected utility-nya untuk membeli clairvoyance itu lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan jasa clairvoyance. Nah, ini kan nilainya ini juga istilahnya lebih worth si kita beli clairvoyance, beli informasi dari clairvoyance. Jadi masih worth lah. 51 dolar ini worth-nya. Kemudian bagaimana bila harga informasi adalah sebesar 16 dolar? Apakah Kim juga harus membelinya? Bagaimana jika informasi berharga 20 dolar atau 25 dolar? Nah, kita cek. Nah, di sini ada dampak dari mengganti harga clairvoyance. Jadi, kita tentukan dengan menyelesaikan decision tree secara berulang-ulang. Expected utilities untuk no clairvoyance dan buy clairvoyance untuk X dolar dengan nilai X di rentang 0 dolar sampai 50 dolar. Jadi, ini kita bikin decision tree ini berkali-kali ya. Jadi 15 dolar, 16 dolar, 17 dolar sampai 50 dolar ini pengennya dia. Nah, ini sudah jadi grafik. Jadi untuk yang merah adalah untuk membeli clairvoyance. Untuk yang biru berarti dia tidak membeli jasa informasinya si clairvoyance. Jadi konstan ya. Tadi kan di 0,63 kalau nggak salah expected utility-nya. Nah, ini kalau yang by clairvoyance, expected utility-nya ini terus turun sesuai dengan harganya. Harga clairvoyance. Yang tadi kan 15 dolar, dia masih bagus ya. Di expected utility-nya itu masih di sekitar 0,67. Berarti masih worth. Kemudian di harga 20 dolar, dia mulai turun nih expected utility-nya. Dia sama dengan yang tanpa membeli informasi dari clairvoyance. Makin mahal, harga clairvoyance-nya itu makin gak relevan sama si Kim-nya. Jadi makin ke bawah itu makin gak relevan. Semakin sedikit expected utility-nya. Jadi Kim menjadi indifferent di antara buy clairvoyance dan no clairvoyance ketika harga clairvoyance berkisar di 20 dolar. Jadi ketika titik pertemuan ini adalah Kim bersikap indifferent. Jadi ketika harga membeli informasi di clairvoyance itu sebesar 20 dolar, jadi Kim tuh udah deh beli nggak apa-apa, nggak beli juga nggak apa-apa. Jadi sama-sama worth-nya ketika di 20 dolar. Tapi ketika sudah menginjak 25 dolar dan seterusnya itu udah nggak worth menurut Kim. Jadi kalau misalnya udah di 25 dolar, berarti tidak usah untuk membeli informasi di clairvoyance. Nilai clairvoyance atau expected value of perfect information pada variabel yang tidak tentu adalah harga dari clairvoyance, di mana pembuat keputusan hanya acuh tak acuh atau indifferent antara membeli dan tidak membeli informasi. Jadi deh suka-suka lu deh. Jadi mau beli oke, mau nggak beli juga nggak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian interpretasi dari value of information. Nilai clairvoyance memiliki jumlah maksimum yang harus rela dibayarkan untuk informasi yang sempurna, perfect information. Nilai clairvoyance memberikan tolak ukur untuk membandingkan setiap skema pengumpulan informasi yang dapat diusulkan. Jika biaya skema melebihi nilai clairvoyance, maka tidak perlu memeriksa skema secara detail. Expected value dari informasi yang sempurna atau clairvoyance untuk Kim adalah 20 dolar. Jadi tidak ada sumber informasi lain tentang cuaca yang bisa bernilai lebih dari 20 dolar untuknya. Jadi ini untuk Kim ya, jadi mungkin untuk teman-teman nanti expected utility-nya itu beda-beda lagi.